Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan 11, saya akan mengajak berdiskusi dan belajar bersama pokok bahasan baru yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang akan kita bahas di sini adalah komunikasi yang sifatnya spontan dan menjelaskan proses dari satu orang ke orang lain yang awalnya tidak kenal menjadi kenal. Jadi, komunikasi antar pribadi di sini fokus konteks bahasannya kepada pengembangan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dari yang tadinya tidak kenal sama sekali lalu menjadi kenal, lalu meningkat hubungannya menjadi sahabat, nanti bahkan bisa menjadi seorang kekasih, bahkan sampai dengan suami istri jika keintiman itu tetap terus terjaga. Nah, secara singkat, komunikasi antar pribadi ini merupakan komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik yang secara terorganisasi maupun dalam keadaan kerumunan orang. Untuk mempelajari komunikasi antar pribadi ini ada tiga pendekatan yang akan kita gunakan. Pertama, komunikasi antar pribadi berdasarkan komponen-komponen utamanya, komunikasi antar pribadi dari perspektif proses pengembangannya, dan komunikasi antar pribadi dari perspektif hubungan diadik atau dyadik, yaitu timbal balik percakapan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jika ditinjau dari komponen-komponen utamanya, komunikasi antar pribadi berlandaskan pada model komunikasi Harrod-Laswell ini harus terdiri atas beberapa unsur, yaitu pengirim-penerima, encoding-decoding, penyandi dan penyandi balik, pesan-pesan, lalu saluran, gangguan atau noise pasti ada, potensi yang menyelimuti ketika komunikasi itu terjadi, lalu harus ada umpan balik atau feedback, kemudian ada konteksnya dan ada bidang pengalaman dan efek. Dan Barlun sendiri mendefinisikan komunikasi antar pribadi sebagai pertemuan antar dua, tiga orang atau mungkin empat orang yang terjadi sangat spontan dan tidak berstruktur. Jadi teman-teman di sini jangan bingung karena para pakar pun juga mempunyai definisi yang berbeda-beda terhadap komunikasi antar pribadi itu sendiri. Ada yang bilang komunikasi itu hanya terjadi antara dua orang saja, ada yang bilang juga termasuk Barlun yang menyatakan bahwa komunikasi itu dapat terjadi lebih dari dua orang, tiga orang ataupun sampai empat orang. Yang penting di sini syaratnya adalah terjadi dengan spontan dan tidak berstruktur. Tapi yang kita pahami di sini adalah komunikasi antar pribadi yang harus kita tekankan adalah komunikasi yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur. Jadi komunikasi antar pribadi sebagai berikut. Pertama, bersifat spontan. Contoh kasus misalnya ketika nanti kamu kuliah tatap muka insya Allah di tahun 2021 yang awalnya kamu tidak pernah tatap muka dengan teman-teman sekelas kamu ini karena kuliah by online. Nah, kamu mulai kenalan antara satu dengan yang lain. Misal duduk selonjoran di koridor kelas sambil menunggu dosen yang datang. Tiba-tiba ada teman datang, kemudian mengajak berkenalan, saling berjabat tangan. Nah, itu bersifat spontan gitu ya, dan tidak mempunyai struktur. Maksudnya di sini tidak ada formalitas dalam komunikasi. Misalnya kedudukan siapa yang lebih tinggi di sini dan kedudukan siapa yang rendah di sini. Itu yang disebut dengan tidak mempunyai struktur. Karena komunikasi antar pribadi itu bersifat spontan dan berlangsung secara alamiah untuk menggali pribadi masing-masing antara satu orang dengan orang yang lain. Terjadi secara kebetulan. Jadi namanya komunikasi antar pribadi ini bukanlah komunikasi yang diorganisasikan atau direncanakan layaknya kamu membuat suatu kampanye. Tapi ini terjadi secara kebetulan dan lalu lalang yang akhirnya proses itu dapat kamu rasakan dari yang tidak kenal akhirnya menjadi kenal. Pada awalnya komunikasi antar pribadi ini tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan karena sifatnya yang tadi spontan dan kebetulan. Dan identitas keanggotaannya tidak jelas, berbeda dengan komunikasi organisasi. Jika nanti kamu sudah mengambil mata kuliah komunikasi organisasi, di sana jelas ada konteks kompleksitas, ada formalisasi, ada sentralisasi, siapa yang bertanggung jawab kepada atasan dan bagaimana atasan harus menyampaikan informasi kepada bawahan. Jadi sifatnya lebih formal dan punya pedomannya sendiri. Sedangkan kalau komunikasi antar pribadi, identitas keanggotaannya tidak berlaku sedemikian formal layaknya komunikasi organisasi.
dan dapat terjadi hanya sambil lalu. Maksudnya, kadang-kadang komunikasi antar pribadi pun tidak akan beranjak peningkatan hubungannya kepada sahabat ataupun teman karena keduanya merasa tidak cocok atau sudah memutuskan tali percakapan hanya sampai pada satu kali kesempatan bertemu saja dan tidak keep in touch. Itu maksudnya. Jadi dapat terjadi hanya sambil lalu. Yang kedua, komunikasi antar pribadi dari perspektif proses pengembangannya. Maksudnya adalah suatu proses yang berkembang dari yang bersifat impersonal menjadi interpersonal atau intim. Yang dimaksud dengan impersonal di sini adalah tadinya komunikasinya berlangsung tidak secara pribadi atau intim. Komunikasinya yang benar-benar basa-basi, tapi lama-lama bisa meningkat menjadi komunikasi yang interpersonal atau intim karena kenyamanan bisa dirasakan oleh kedua belah pihak seiring waktu berjalan dan mengenal satu sama lain. Kemudian, Everett M. Rogers mengartikan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Jadi yang jelas pakeman untuk memahami konteks komunikasi antar pribadi yang sedang kita pelajari sekarang adalah komunikasi yang melibatkan bisa dua orang ataupun lebih, bersifat spontan, bersifat tatap muka secara fisik langsung, tidak berstruktur dan terjadi secara kebetulan dan alamiah. Dan terdapat proses pengembangan antara yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak akrab menjadi akrab atau intim. Atau bahkan peluang negatif juga dapat terjadi, yaitu yang tadinya tidak kenal, sempat kenal dan akhirnya putus sampai di situ karena di antara kedua belah pihak tidak berniat untuk meningkatkan hubungan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan ciri-ciri komunikasi antar pribadi menurut Rogers adalah sebagai berikut. Arus pesan cenderung dua arah. Namanya dua arah itu artinya tidak linear. Jadi bukan hanya komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan saja, tapi ada timbal balik di sini. Contoh ketika ada yang ngajak berkenalan dengan saya, "Hai, namanya siapa?" "Nama saya Robi." "Nama kamu?" Misalnya Mirna. Lalu saya bertanya, "Tinggalnya di mana?" "Oh, saya di Jakarta Selatan, Lenteng Agung." Lalu Mirna menimpal balik pertanyaan saya dengan, "Kalau Robi di mana dan hobinya apa?" Nah, begitu seterusnya yang disebut sebagai arus pesan cenderung dua arah. Jadi diadik saling timbal balik dan aktif dalam conversation atau percakapan. Konteks komunikasinya dua arah dan terdapat umpan balik yang terjadi tinggi. Komunikasi antar pribadi yang ideal itu yang sedang kita pelajari di sini adalah terdapatnya umpan balik atau feedback. Kalau kita saja yang bertanya tetapi dia pun tidak welcome atau tidak positif dalam menyambut percakapan kita dan tidak menimpal pertanyaan balik ke kita, komunikasi antar pribadi itu berarti belum berjalan ideal. Kecepatan jangkauan terhadap halayak yang besar relatif lambat, ya jelas karena namanya komunikasi antar pribadi. Kalau sudah melibatkan halayak banyak namanya komunikasi massa. Sehingga pada konteks komunikasi massa pun untuk melihat feedback masyarakat dalam waktu cepat yang relatif lambat. Efek yang mungkin terjadi adalah perubahan sikap, yaitu perubahan behavioral. Ya, sikap yang tadinya hanya sekedar tahu tentang Robi dan akhirnya punya perasaan suka atau tidak suka tentang Robi dan akhirnya setuju atau tidak setuju untuk menjadikan Robi sebagai sahabat atau kekasih atau suami dan istri dan sampai di situ tingkat paling tingginya. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi dilihat dari perspektif hubungan dyadic, yang maksudnya adalah two-way communication atau komunikasi dua arah. Ya, jadi di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas. Nah, itu adalah tujuan komunikasi antar pribadi yang idealnya. Jika komunikasi antar pribadi dirasa efektif dirasakan bagi kedua belah pihak atau di antara para pelaku komunikasi akan bermuara pada hubungan yang mantap dan jelas. Komunikasi tatap muka antara suami istri itu contohnya, atau pramuniaga dan pembeli merupakan bentuk komunikasi dyadic juga, yang tadinya mungkin berniat hanya membeli sekali tapi karena cocok dengan pedagangnya kemudian bisa menawar juga akhirnya menjadi pelanggan. Yang tadinya hanya pembeli sekali putus karena merasa cocok dengan pelayanan pramuniaganya dan juga bisa negosiasi harga
pada titik temu win-win solution di antara kedua belah pihak, akhirnya bukan hanya pembeli putus lagi sekarang, tapi menjadi pelanggan tetap atau pelanggan loyal. Nah, kira-kira itu definisi komunikasi antar pribadi yang dilihat dari perspektif yang lebih luas. Nah, efektivitas komunikasi antar pribadi itu sebenarnya sampai kepada titik bagaimana mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seorang. Itu tadi, yang tadinya tidak akrab menjadi akrab, yang tadinya tidak intim menjadi intim, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Nah, komunikasi antar pribadi ada poin penting juga yang perlu kamu catat di sini, bersifat dialogis. Yang disebut dengan sifat dialogis adalah komunikasi yang memandang setara kedudukan antara komunikator dan komunikan. Jadi di sini komunikasi antar pribadi dilihat sebagai suatu proses natural yang berjalan saling mengeksplor antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi mereka saling memenuhi keinginan tahuan dari pribadi masing-masing, di mana menempatkan posisi komunikator dan komunikan yang setara atau seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Itu disebut dengan dialogis. Dan komunikasi itu timbal balik gitu ya, baku hantam. Maksudnya tidak berhenti pada satu titik saja gitu. Tidak ada yang memposisikan diri sebagai penanya terus, kemudian tidak ada yang memposisikan diri sebagai penjawab terus, tapi semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk bertanya dan menjawab bertanya dan menjawab di dalam interaksi itu. Oke. Dan menurut Kumar, efektivitas komunikasi antar pribadi itu mempunyai 5 ciri. Pertama adalah keterbukaan atau openness. Jelas, komunikasi antar pribadi akan berpotensi semakin tinggi kepada tingkat yang lebih tinggi atau intim ketika masing-masing pribadi saling terbuka, yaitu mau untuk menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Contoh, kamu sedang duduk di depan koridor kelas dalam konteks tadi ya, sebagai mahasiswa baru yang sama sekali kamu tidak tahu teman sekelas kamu siapa. Misal di 44.1D, 44.1F, atau 44.1 1F, 41.1A. Tiba-tiba ada yang datang, terus kemudian menjulurkan tangan untuk berkenalan. Nah, kalau pada dasarnya kamu tidak terbuka untuk menanggapi kenalan itu, ya otomatis komunikasi antar pribadi bahkan berhenti sampai di situ. Tapi ketika kamu sudah terbuka dan juga welcome terhadap juluran tangan itu, ya potensi komunikasi antar pribadi akan terbuka semakin tinggi. Yang kedua adalah empati. Empati itu adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Makanya dalam fase pertama, komunikasi antar pribadi antara komunikator dan komunikan di antara kedua belah pihak harus dapat menempatkan diri ketika berada di posisi lawan bicara, supaya etika dalam berbicara, yaitu sopan santun, nilai norma-norma, dan juga estetika atau keindahan dalam pemilihan katanya pun tetap terjaga di mindset kita. Jadi pada saat pertama ada istilahnya namanya basa-basi dulu gitu ya, formalitas dulu, mengenal kepribadian sampai di titik mungkin hanya sampai dengan nama, hobi gitu, atau misalnya rumah di mana. Tapi ketika nanti di fase pertama kalian sudah cocok, ya pembicaraan bisa lebih berlanjut yang lebih dalam, mungkin kepada keluarga, kemudian tempat nongkrong di mana, kesamaan filosofi di mana, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah dukungan atau supportiveness, yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Jadi, komunikasi antar pribadi akan berjalan semakin efektif ketika kedua belah pihak, baik si penyandi maupun penyandi balik atau pengirim dan penerima pesan, saling memberi dukungan di interaksi itu. Dukungan itu dapat berupa ya pemberian lambang komunikasi yang saling memadai di antara keduanya, sama kedua belah pihak mampu menyeimbangkan antara menjadi pendengar yang baik dan juga pembicara yang baik. Kemudian rasa positif atau positiveness. Nah, itu tadi ya. Ketika seseorang di awal sudah berburuk sangka atau suuzon, otomatis komunikasi antar pribadi ya tidak akan berjalan ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ketika kamu mempunyai rasa positif terlebih dahulu atas juluran tangan seseorang yang ingin berkenalan dengan kamu, ya komunikasi antar pribadi akan berpeluang ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi positive thinking itu juga sangat mempengaruhi efektivitas lancarnya komunikasi antar pribadi yang dilakukan antara pengirim dan penerima pesan.
Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah equality. Equality di sini adalah karena tadi kita memahami dan mempercayai bahwa komunikasi antar pribadi bersifat dialogis, bukan monolog atau bicara sendiri yang mementingkan ego sendiri, tapi dialogis, maka kamu harus menyadari adanya kesetaraan atau keseimbangan posisi antara menjadi pendengar yang baik dan penerima yang baik. Itu yang disebut dengan kesetaraan atau equality. Gitulah. Jadi bukan hanya mau dimengerti orang lain, tapi kamu juga harus bisa mengerti orang lain. Gitu. Ya. Nah, kita langsung ke soal latihan yang harus kamu jawab di link Google Form yang sudah saya sediakan nanti dan saya akan share di WhatsApp group. Silakan dijawab pertanyaannya. Untuk soal latihan pertama, komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang, merupakan pengertian dari A. Komunikasi kelompok, B. Komunikasi verbal, C. Komunikasi antar pribadi, D. Komunikasi nonverbal. Kemudian, yang kedua, berikut ini adalah ciri komunikasi antar pribadi berdasarkan komponen-komponen utamanya, kecuali A. Bersifat spontan, B. Tidak mempunyai struktur, C. Tujuan tidak jelas, D. Terjadi secara kebetulan. Pertanyaan nomor 3. Komunikasi adalah suatu proses yang berkembang, yaitu dari yang bersifat impersonal menjadi interpersonal atau intim. Merupakan pengertian dari A. Komunikasi antar pribadi berdasarkan komponen-komponen utamanya, B. Komunikasi antar pribadi dari perspektif proses pengembangannya, C. Komunikasi antar pribadi dari perspektif hubungan diadik, dan D. Jawaban semua benar. Nomor 4. Berikut ini adalah ciri efektivitas komunikasi antar pribadi kecuali A. Keterbukaan, B. Rasa negatif, C. Dukungan, D. Empati. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 5. Kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi merupakan salah satu ciri efektivitas komunikasi antar pribadi, yaitu A. Keterbukaan, B. Rasa negatif, C. Dukungan, D. Empati. Demikian teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika yang kucintai, pemaparan penjelasan pertemuan hari ini tentang komunikasi antar pribadi. Semoga video materi pembelajaran ini semakin memudahkan Anda dalam memahami apa itu komunikasi antar pribadi. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat berkarya untuk menuntaskan satu semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.